Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik dan juga konsep berpikir sinkronik di dalam sejarah. Nah, kedua konsep ini sangat penting, di mana satu sama lain, baik konsep diakronik ataupun sinkronik, itu saling membutuhkan di dalam sejarah. Berkaitan dengan konsep diakronik dan konsep sinkronik, apakah kalian sudah memahaminya lebih mendalam? Apabila belum, mari kita belajar bersama-sama melalui video pada kesempatan kali ini. Kalian di dalam kehidupan sehari-hari, apakah lebih suka untuk berpikir secara runtut ataukah lebih suka berpikir secara mendalam? Nah, kedua konsep berpikir ini merupakan konsep berpikir baik diakronik ataupun sinkronik, di mana untuk konsep berpikir secara runtut, yaitu berdasarkan kronologi, dapat dikatakan sebagai konsep berpikir diakronik. Sedangkan untuk berpikir secara mendalam bisa dikatakan dengan berpikir sinkronik. Kemudian untuk berpikir diakronik, apa sih yang dimaksud dengan berpikir diakronik? Berpikir diakronik berasal dari kata diakronik, di mana asal kata ini berasal dari dua kata. Yang pertama dia, yang kedua adalah kronos. Dia artinya adalah melampaui atau melalui, sedangkan kronos artinya adalah perjalanan waktu. Sehingga bisa disimpulkan konsep berpikir diakronik ini merupakan suatu konsep berpikir di mana suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Kalau kalian pahami lebih mendalam bahwa konsep berpikir diakronik ini merupakan konsep berpikir yang tidak bisa berdiri sendiri. Mengapa tidak bisa berdiri sendiri? Karena satu sama lain antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya itu saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga bisa dikatakan bahwa sebuah peristiwa itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sebab akibatnya mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Makanya konsep diakronik ini merupakan konsep yang saling berhubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Kemudian untuk berpikir diakronik, kalian bisa melihat dari segi timeline ini, bahwasanya satu peristiwa di tahun-tahun sekarang itu berhubungan dengan peristiwa di tahun sebelumnya. Begitupun juga tahun sebelumnya berhubungan dengan tahun sebelumnya lagi. Nah, ini konsep berpikir secara memanjang berdasarkan urutan waktu kejadian. Makanya berkaitan dengan berpikir diakronik, ini bisa dikatakan bahwa peristiwanya itu memanjang dalam waktu sedangkan terbatas dalam segi ruang. Maksudnya adalah memanjang dalam segi waktu itu karena waktunya berurutan, di mana satu peristiwa yang terjadi pada hari ini itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sehingga dikatakan memanjang dalam segi waktu. Sedangkan ruangnya itu terbatas karena berhubungan dengan waktu tersebut kemudian dikaitkan dengan waktu sebelumnya. Kemudian untuk berpikir diakronik ini juga bahwa berpikir diakronik adalah berpikir secara kronologis atau runtut dalam menganalisis waktu. Nah, makanya dicontohkan ini dalam bentuk timeline. Jadi supaya kalian lebih mudah untuk memahami tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan konsep berpikir kronologis. Jadi pada intinya konsep berpikir diakronik ini adalah konsep berpikir kronologis atau saling berkesinambungan atau adanya urutan waktu kejadian. Sedangkan yang selanjutnya bahwa peristiwanya itu mengalir sesuai urutan waktu kejadian. Kalau kalian melihat sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, nah begitu juga peristiwa sejarah yang terjadi, bahwa antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga bisa dianalogikan seperti sungai yang mengalir dari hulu ke hilir.
Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa melihat dari segi contoh. Ini contohnya berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kita melihat dari segi pengertian, karena tadi untuk berpikir diakronik merupakan konsep berpikir secara kronologi, di mana konsep ini membahas mengenai suatu peristiwa yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan peristiwa tersebut saling berkesinambungan dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti misalnya di dalam peristiwa proklamasi. Nah, mengapa bisa terjadi peristiwa proklamasi? Ini kan munculnya peristiwa proklamasi itu tidak bisa begitu saja terjadi, melainkan ada sebab musabab mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Kita bisa melihat bahwa sebelum adanya peristiwa proklamasi, itu terlebih dahulu ada penyusunan teks proklamasi yang dilakukan oleh 3 orang penting ini. Yang pertama ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Jadi penyusunan teks proklamasi ini yang kemudian nanti dibacakan ketika proklamasi oleh Soekarno. Nah, sebelumnya juga ternyata ada perdebatan antara golongan muda dan golongan tua yang kemudian terjadinya sebuah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, bahwa di dalam peristiwa tersebut mengapa bisa terjadi adanya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, ini tidak terlepas juga dari peristiwa sebelumnya, bahwa di dalam peristiwa sebelumnya ada yang dinamakan dengan penyerahan Jepang. Kita ketahui bahwasanya Jepang itu melakukan pendudukan di wilayah Indonesia ketika masa Perang Dunia Kedua. Tetapi di masa Perang Dunia Kedua tersebut ternyata Jepang mengalami kekalahan. Sehingga dengan adanya kekalahan itu, bahkan Kaisar Hirohito itu sempat mengumumkan langsung berkaitan dengan kekalahannya di radio nasional. Nah, kemudian berkaitan dengan kekalahan Jepang itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya golongan nasionalis. Tapi ternyata walaupun mengambil kesempatan dari penyerahan Jepang ini, ada lagi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, di mana perdebatan inilah yang berkaitan dengan kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir berkaitan dengan konsep berpikir diakronik ini, nah misalkan mengenai proklamasi, ini peristiwa proklamasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mengakibatkan mengapa proklamasi itu bisa dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk selanjutnya, Kesimpulan dari berpikir diakronik yaitu bahwa peristiwa dalam sejarah itu mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, karena berpikir diakronik ini saling berkesinambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, sehingga memanjang dalam segi waktu. Kemudian yang kedua, melalui proses inilah manusia dapat membandingkan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman berikutnya. Kemudian yang kedua adalah konsep berpikir sinkronik. Nah, setelah kalian memahami mengenai konsep berpikir diakronik, nah sekarang yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan konsep berpikir sinkronik, di mana konsep berpikir sinkronik ini juga sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam mempelajari sejarah. Mengapa demikian? Karena untuk berpikir sinkronik ini kita lihat dari segi kata terlebih dahulu, berasal dari 2 kata, yaitu sin dan kronos. Sin itu artinya dengan, sedangkan kronos itu artinya adalah waktu atau masa. Kemudian bisa disimpulkan bahwa sinkronik, berpikir sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih lengkap dan mendalam. Nah, dari kata ini, dari kalimat ini, kalian seharusnya sudah bisa membedakan antara konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Kalau konsep berpikir diakronik itu adalah konsep berpikir dalam segi waktu, dalam segi timeline, dalam bentuk kronologi.
di mana ada urutan waktu kejadian. Jadi kejadian satu dengan kejadian yang lain itu saling berkesinambungan. Sedangkan untuk berpikir sinkronik, ini konsep berpikir sejarah di dalam peristiwa sejarah, tetapi pembahasannya itu lebih mendalam, sehingga dalam berbagai aspek itu bisa dibahas di dalam konsep berpikir sinkronik. Nah, untuk konsep berpikir sinkronik ini bisa dikatakan meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, misalkan kalian membahas tentang peristiwa sejarah, tetapi peristiwa sejarah itu karena ini konsepnya meluas dan juga mendalam, itu bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dan juga ilmu geografi. Nah, inilah konsep pembahasan yang banyak digunakan di dalam keilmuan secara modern, di mana di kehidupan di masa sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak hanya membahas peristiwa sejarah itu dalam segi waktu, melainkan dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu bantu yang lainnya. Misalkan sejarah dihubungkan dengan sosiologi, sejarah dihubungkan dengan aspek politik, sejarah dihubungkan dengan aspek geografi, dan sebagainya. Nah, makanya konsep berpikir sinkronik ini bisa dikatakan sebagai konsep berpikir secara mendalam. Kemudian sekarang kita bisa melihat dari segi contoh. Contohnya yaitu ketika masa pemerintahan Soeharto. Nah, kalau konsep berpikir diakronik itu kan kenapa bisa muncul adanya pemerintahan Soeharto, kita bisa melihat ke belakang. Bagaimana proses naiknya Presiden Soeharto, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konsep berpikir sinkronik, ini membahas satu tema, tapi pembahasannya itu secara mendalam, bahkan disangkut pautkan dengan ilmu bantu yang lainnya. Misalkan kita membahas mengenai masa pemerintahan Soeharto. Nah, di sini kita tidak hanya membahas tentang Soeharto-nya, melainkan membahas tentang bagaimana perekonomian ketika masa Soeharto, kemudian bagaimana sistem politik ketika masa Soeharto, dan bagaimana jika dilihat dari segi keamanan ketika masa pemerintahan Soeharto, sehingga pembahasannya itu lebih luas, lebih mendalam. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan konsep berpikir sinkronik. Bagaimana setelah Ibu jelaskan mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik, apakah kalian lebih memahami atau bahkan kurang paham? Apabila kalian belum paham, silahkan kalian mencari informasi lebih mendalam berkaitan dengan konsep berpikir sinkronik dan juga diakronik. Dan supaya lebih memudahkan, silahkan kalian juga mencari contoh. Sebagai tugas dalam pertemuan hari ini, silahkan kalian mencari contoh berkaitan dengan konsep berpikir diakronik dan juga konsep berpikir sinkronik. Tadi kan Ibu sudah mencontohkan untuk konsep berpikir diakronik, contohnya peristiwa proklamasi. Sedangkan untuk konsep berpikir sinkronik, contohnya yaitu ketika masa pemerintahan Soeharto. Nah, kalian ketika mencari contoh, jangan menggunakan contoh yang sama. Silahkan mencari contoh yang lainnya supaya kalian lebih paham mengenai konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan dalam kesempatan ini. Semoga kalian bisa lebih mengambil hikmah dari apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.